Pemirsa, misteri pembunuhan wanita yang jasadnya dikubur di kolong tol Jatikarya Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata tewas akibat dianiaya pelaku yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Motif asmara menjadi pelaku nekat membunuh dan mengubur jasad korban. Sosok korban yang baik dan lugu menjadi duka mendalam bagi keluarga. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Fakta terungkapnya pembunuhan wanita di kolong tol tersebut tersaji dalam grebek on location. Jadi pada saat adegan terakhir itu yang merasa tersangka ini cukup, ternyata masih kelihatan pada saat penemuan TKP, itu masih ada kelihatan tangan korban. Tidak tinggal bersama. Yang ada ajakan dari tersangka ini untuk menikahi korban. Tapi korban tidak mau karena korban tahu bahwa tersangka ini sudah mempunyai anak dan istri. Korban sampai akhir hayatnya berjuang mempertahankan kehormatan dirinya. Itu yang perlu teman-teman media kutip. Pelaku yang kala itu gelap mata tega menghabisi nyawa korban. Jasadnya ditemukan terkubur di balik kudukan pasir di bawah kolong tol di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ini adanya laporan masyarakat sekitar tanggal 6 Agustus yang lalu, yang pada saat itu ada seorang yang sedang mencari rumput, melihat itu adalah jenazah seorang wanita. Kita lanjut melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi, interogasi saksi-saksi, sehingga kita ketahui orang yang terakhir kali bersama dengan korban. Jadi pada saat proses penangkapan tersebut kita tanyakan ke yang bersangkutan bahwa mengenali korban yang terakhir bersama korban, diakuin dari tersangka ini bahwa tersangka tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi pada saat adegan terakhir itu yang merasa tersangka ini cukup, ternyata masih kelihatan pada saat penemuan TKP, itu masih ada kelihatan tangan korban yang masih muncul, yang tidak tertutupi tanah, pasir, dan ilalang itu. Bang, untuk motifnya sendiri apa sih Bang sebenarnya Bang? Motif ini sakit hati dari tersangka, juga pengakuan dari tersangka itu mau mengajak nikah, ditolak sama yang bersangkutan, dalam hal ini korban. Berdasarkan keterangan tersangka dan juga dari hasil olah TKP, itu sekitar 8 kali pemukulan oleh tersangka di bagian muka. Ini yang berhasil kita amankan setelah hasil penyelidikan. Si tersangka ini memang suka dengan si korban, bahkan pernah tercetus pada saat itu akan mengawini si korban. Tetapi karena si tersangka ini memiliki istri, sehingga korban tidak mau, dan korban mengakui bahwa dia juga sudah punya pasangan, sudah punya pacar yang akan rencana kawin. Dari keterangan tersangka, motif sementara yang bisa kami dalamin karena tersangka ini awalnya suka dengan korban. Ada ajakan dari tersangka ini untuk menikahi korban, tapi korban tidak mau karena korban tahu bahwa tersangka ini sudah mempunyai anak dan istri. Pada saat hari kejadian juga, di situ tersangka mengajak korban untuk jima. Jima ini untuk berhubungan intim, tapi ditolak sama korban. Si tersangka ini tidak terima, kemudian di sekitar jembatan tol Jati Sampurna di situ si tersangka melakukan penganiayaan terhadap si korban dengan menggunakan tangan. pembunuhan ini sudah direncanakan, jawabannya iya. Perencanaan, maka penyidik menerapkan
sebanyak 340 KUHP. Pasal yang kita persangkakan itu pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun akan kami tetap dalami apakah di situ akan ada unsur perencanaan. Korban adalah anak yang perilaku sehari-harinya di rumah, di lingkungan teman-teman yang takziah ke rumah itu melayat semua baik. Korban sampai akhir hayatnya berjuang mempertahankan kehormatan dirinya. Itu yang perlu teman-teman media kutip. Asmara memang kerap membuat buta, namun emosi hingga menghilangkan nyawa berbuah konsekuensi. Pertanggungan jawab di balik jeruji besi seumur hidup hingga hukuman mati atas tindak keji yang diperbuat.